ada 4 orang. Coba kalian lihat, itu ada 4? Betul, Bu. Ada yang jadi 5? Enggak, Bu. Enggak, berarti yang kedua. Aku akan menjelaskan ya aku tentang Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu nama aslinya Ibnu Abi Jelaskan tokoh yaitu namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini merupakan salah satu tokoh dari salah satu kabilah Quraisy. Ia memiliki peralatan Tentang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu lahir pada tahun 574 Masehi dan merupakan golongan dari suku Bani Umayyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini adalah Khalifah Rasyidin yang keempat. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba cukupnya dirapiin dulu. Bajunya dilihat seragamnya. Aman. Seragamnya, bajunya dimasukin semua. Iya, Bu. Pakai baju koko kan? Oke, Bu, maaf. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik semua ya? Sehat, Bu? Sehat semua, nggak ada yang meriang kan? Halo. Nggak ada. Coba ketua kelasnya dulu mana? Ali Iya, Bu. Iya, Alfian, kamu Iya. menunjuk orang. Coba siapin dulu, pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan lancar dari awal sampai akhir dan kalian juga memperoleh ilmu ya bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Oke, Ibu absen dulu untuk hari ini. Ali Azhar, Hadir, Bu. Alfian Husain, Hadir. Irham, Hadir, Bu. Khairun Nisa, Iya, Bu. Nurlaili, Iya. Fika Fikria, Fika ada Fika. Mana Fika? Ada info, Bu. Syuting Ada ya? info. Oh, syuting? Iya. Masya Allah. Syuting jadi Bu Guru. Oke, anak-anak, bukunya keluarkan dong. Pelajaran besar. SKI, Bu. Mungkin bukan. Punya atau pelajarannya, Bu? Jangan kamu nggak bawa buku ya, lihat. Bawa, Bu. Buku paketnya. Sejarah. Cuma saya nggak bawa buku paket. Astagfirullah. Berdua Alfian. Beli ada pulpen dulu. Astagfirullah. Kamu ke sekolah mau ngapain? Ngebawa pulpen. Ada yang Punya pulpen nggak? Astagfirullah, ini Masya Allah. Oke, buku paketnya yang nggak ada berdua dulu teman-temannya. Ilham, kamu bersama Alfian. Ya, Bu. Saya ada temennya. Iya, kasihan banget. Biar bareng-bareng. Iya, bareng-bareng kamu bisa isinya kalau nggak ada. Jadi lo. Sebelum Ibu lanjut ke materi kita yang selanjutnya pada hari ini, Ibu mau memberitahu pada kalian semua hasil dari ulangan kalian terhadap pelajaran sejarah ini. Dan Ibu minta yang hasilnya di bawah dari KKM untuk remedial. Nanti setelah ini, setelah pelajaran ini setelah istirahat, kalian temui Ibu ya, yang diremed. Dan yang diremed ada 2 orang. Irham dengan Ali Azhar. Nanti silahkan temui Ibu ya. Bu, Pak aja yang nyontek, Bu. Ya biasanya sih gak aneh, makanya kamu jangan mau dikontekin sama Udah saya dia. nyontek ke Bu. Ya, Ali Azhar dengan Irham. Ya, Bu. Nanti Ibu tunggu. Oke? Iya, Bu. Nah, sekarang kita buka buku paketnya halaman 68. Ayo dibuka. Ayo Alfian, Udah, Bu. Irham. Sudah berdua. Ya, terbelah ke Alfian. Nanti kamu minggu depan jangan sampai ke bawah lagi. Ya, Bu. Yang bawa belajaran di luar ya. Ya, Bu. Di situ ada sebuah gambar ilustrasi yang bisa kalian lihat. Sudah ketemu? Sudah, Bu. Sudah.
Nah, sesuai dengan gambarnya, maka pelajaran kita hari ini adalah sejarah. Ya habis Bu. Iya, habis. Saya ada warna merah, Bu. Yang warna merah dong. Itu kesannya saya mengajarkan. Aduh. Coba ada nggak ibu? Oh, alhamdulillah. Penghapusnya nggak ada nih, bentar. Itu Bu yang batik. Ini aja. Oh iya. Ibu kan wali kelas kami sih, jadi gak tahu. Sesuai dengan gambar yang sudah kalian amati, maka pembelajaran kita hari ini tentang sejarah. Perkembangan Islam. Iya, betul sekali, perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, seperti ini sudah pernah dibaca nih di rumahnya. Dikit Bu, judulnya. Pada masa Khulafaur Rasyidin. Coba dengan mengenal judulnya dan kalian sudah melihat gambarnya di buku paket itu, kira-kira apa yang dapat kalian ambil atau kalian pahami dari gambar tersebut? Saya Bu, Iya, Pak Indonesia apa? dari gambar yang sudah saya lihat, di situ terdapat sahabat terdekat Nabi Bu. Sahabat terdekat Nabi, ya boleh. Ada lagi yang ingin? Bu, Pak Pian? ini adalah keempat sahabat Nabi yang menjadi pemimpin setelah Nabi. Setelah Nabi, boleh. Nah, dari gambar tersebut di situ ada makna yang sering kita dengar, makna yang sudah kita kenal sejak lama, mungkin ya dari kalian kecil sampai saat ini, yaitu makna sahabat. Nah, coba apa sih sahabat itu anak-anak? Teman dekat Bu. Teman dekat. Apakah kamu ketika berdekatan dengan Ilham itu adalah sahabat? Wow. Wow, Nggak boleh dekat-dekat. iya, sama murid itu nggak boleh deket-deket ya, perhatian, oke? Terus jadi apa itu sahabat ya? Sahabat Ayo, itu. hah? Apa sih? Ilham tadi kamu apa? Sahabat bagai kepompong. Sahabat dari kepompong itu kalau tidak salah sebuah lagu ya? Iya. Lagu yang saya dengar ketika saya berusia berapa ya? Ada lagi, Pian, mungkin? Apa? Nah, coba kamu apa sahabat? Sahabat teman percayaan Bu. Teman kepercayaan. Apakah kamu yakin bahwa kamu percaya sama dia baik terhadap kamu, sama kalian ya? Bahwasannya sahabat Nabi ini adalah sahabat yang hidup Sezaman, semasa. Ya Bu. betul. 100 untuk saudara Riam yang hidup sezaman dan semasa bersama Nabi. semasa bersama Nabi. Sudah ditulis? Sudah Bu. Sudah ya, agar nanti kalian ruangannya nggak ada yang diremeh lagi. Nah, ada beberapa yang mengatakan bahwa sahabat Nabi ini dikatakan dialah orang yang bertemu dengan Nabi, hidup semasa bersama Nabi, dan bersaksi kepada Nabi Muhammad SAW. Namun ada juga yang mengatakan bahwa sahabat Nabi ini adalah orang yang bersaksi kepada Nabi dan semasa atau sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian di situ di gambar itu ada berapakah di situ? Gambar maksudnya gambar sahabatnya itu orang. Coba kalian lihat. Itu ada 4? Betul Bu. Ada yang jadi 5? Enggak Bu. Enggak, berarti alhamdulillah. Nah, di situ ada 4 orang. Nah, kira-kira menurut kalian itu apa sih 4 orang itu? Pemimpin. Ayo, apa? Pemimpin setelah Rasul, zaman Rasul. Pemimpin setelah zaman Rasul. Itu ya. Ayo, ada yang ingin menambahkan lagi? Pemimpin. Betul ya?
apa yang dikatakan oleh saudara Ilham bahwa keempat orang yang berada yang sudah kalian lihat itu adalah seorang pemimpin. Nah, coba siapa yang tahu Bu pemimpin itu apa sih? Jokowi, Bu. Bapak Jokowi, iya betul, itu adalah pemimpin negara kita, negara Indonesia. Oke, coba ada yang mau menambahkan lagi. Tadi kata Ilham, pemimpin itu Bapak Jokowi, Bu. Ya, itu adalah pemimpin kita. Ada lagi yang mau menambahkan? Pemimpin itu Bu yang Ayo, Ali apa? sebagai orang yang dituakan di dalam suatu kelompok Bu. Orang yang dituakan di dalam sebuah kelompok. Bagian tua, Bu. Oh, makanya Ketua ini kelas. oh gitu. Oke. Jadi anak-anak, pemimpin ini adalah orang yang mengemban. Tahu mengemban? Tahu. Tahu Atau dia memegang sebuah tanggung jawab, yang mana tanggung jawab itu harus dia emban dalam kepemimpinannya dan harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya, yang kemudian kepemimpinannya ini dapat mempengaruhi terhadap orang yang dipimpinnya. Contohnya seperti Alfian sebagai ketua kelas kita. Jadi Pian harus bisa mempengaruhi terhadap teman-teman Pian. Ya Pian ya? Iya, Bu. Oke. menerima Bu. Nah, oke. Berhubung ini kita pelajarannya sejarah. Sejarah apa? Budaya? Coba. Kalau di dalam Islam itu pemimpin itu disebutnya apa? Khalifah, Bu. Khalifah, betul sekali. 100 untuk Irhan. Ya mulu Bu. Oh, makanya tuh yang lain coba jawab. Ya, khalifah. Khalifah. Nah, di dalam Islam ini khalifah ini disebut sebagai orang yang memimpin. Dan khalifah ini adalah pemimpin tertinggi pada masa setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, kemudian Bu, kok di judulnya ditulisnya khulafah? Coba ada yang bisa menjawab kenapa disebutnya jadi khulafah? Ayo. Bisa tahu. Apa? Ayo Nisa. Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Ilham yang main tunjuk orang aja. Nah, oke, lihat sini lagi. Jadi khalifah ini bisa berubah menjadi khulafah ini karena kalau khalifah itu dia hanya terdiri dari satu orang. Nah, karena pada setelah Rasulullah ini wafat, yang memimpinnya tidak hanya satu orang, maka khalifah ini dijamakkan menjadi khulafah. Nah, di gambar situ orangnya ada berapa tadi? Empat Bu. Ada 4. Makanya disebutlah khulafah. Coba ada yang tahu siapa saja kan keempat sahabat Nabi itu? Ali, Bu. Usman Bu. Coba kita sebutkan secara berurutan. Ali. Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar. Tapi Abu Bakar dulu. Setelah Abu Bakar, Umar. Umar atau Utsman? Umar, Bu. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Khattab. Kemudian yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Yang terakhir, Ali Bu. Ali, Bu. Ali. Ali mana nih? Dan Han. Wih, waduh. Ali? Oh, dua ya. Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib. Nah, keempat sahabat Nabi ini disebutlah sebagai khulafah. Yang tadi karena yang memimpinnya tidak hanya satu orang, jadilah dijamakan dari khalifah menjadi khulafah. Khulafah apa? Rasyidin. Khulafah Rasyidin. Nah, jadi yang berada di buku itu 4 orang tersebut ini Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan keempatnya ini mereka disebutlah khulafaur rasyidin. Jadi keempat orang ini atau keempat sahabat Nabi ini yang menjadi atau sebagai pemimpin setelah wafatnya Rasulullah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada yang ingin bertanya sampai sini? Saya ada Bu, saya mau nanya. Pak Ilham? Kan sahabat Rasul yang hidup sezaman itu banyak Bu ya. Tapi kenapa yang jadi Khulafaur Rasyidin itu cuma yang 4, cuma Abu Bakar, Umar, Utsman sama Ali? Ya Bu, kenapa kok yang menjadi khalifah ini cuma 4? Sedangkan sahabat Nabi itu kan sangat banyak. Oke, pertanyaan kita. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu, Apa Nuraili? kenapa yang menjadi khalifah pertama itu kan Abu Bakar ya Bu? Ya, Itu kan beliau dari kaum Muhajirin. Betul. Padahal pada saat itu ada 2 kaum atau 2 suku yang dulu itu membantu Rasul dalam dakwah penyebaran agama Islam. Itu kaum Ansor dan kaum Muhajirin. lalu? Ya kenapa ya? Kenapa? Dari kaum Muhajirin? Oh gitu. Oke, kalau tadi Ilham tuh kenapa cuman yang 4 ini aja? Kalau Laili Bu, kenapa kok cuman 1 nasab aja? Enggak dari 1 nasab. Nah, sebelum Ibu coba jawab, ada yang mau tanya lagi? Saya Bu, Oh iya Ali, apa Ali? kapan sih Bu muncul istilah Khulafaur Rasyidin? Bu, kapan sih munculnya istilah Khulafaur Rasyidin itu Bu? Oke. 3 pertanyaan. Yang pertama dari saudara Ilham. Bu, kenapa cuma 4 orang itu aja yang menjadi khalifah, sedangkan pada saat itu Nabi sangat memiliki banyak sekali sahabatnya. Tadi dari Laili, Bu, kenapa kok nggak dari 1 nasab aja yang menjadi khalifah? Kemudian Ali, Bu, kenapa? Bu, kapan istilah Khulafaur Rasyidin ini ada? Coba, sebelum Ibu yang jawab, apakah ada yang mau menjawab? Saya Ya, mau menjawab pertanyaan yang mana? jawab punya Irham. Punya Irham, sebutin dulu pertanyaan tadi apa? Tadi Irham bertanya, Ya, kenapa dari banyaknya sahabat Mm-mm. cuma 4 aja yang dapat menjadi khulafa? ya, kenapa kira-kira? Karena Iya, sahabat-sahabat ini memiliki keistimewaan Bu. sahabat-sahabat yang mana aja tuh? Abu Bakar, Abu Bakar, Umar. Utsman dan Ali. Oh, mereka. Contohnya ya, Ah, contohnya terus? Abu Bakar. Dia Kenapa? memiliki keistimewaan bahwasanya telah memberikan hartanya untuk perjuangan Islam. Ya, betul. Terus ada lagi? Sudah cukup? Yang lain dulu. Yang lain ada lagi yang mau menambahkan? Ayo, ada yang mau menjawab lagi? Tadi Alfian menjawab pertanyaan punya Irham. Apa ada yang mau menjawab lagi? Pertanyaan siapa lagi yang mau menjawab? Saya Bu. Khairunisa, coba silakan Khairunisa. Pertanyaan siapa nih? Saya mau menjawab pertanyaan Ali Bu. Pertanyaan Ali, apa pertanyaan Ali tadi? Kapan munculnya istilah Khulafaur Rasyidin? Kapan kira-kira? Jadi munculnya istilah Khulafaur Rasyidin itu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Oke, pertanyaan Irham sudah ada yang menjawab, Ali juga sudah. Nah, ada yang mau menjawab pertanyaan yang Laili? Tahu Bu? Tidak ada? Iya Bu. Tidak, oke. Tadi pertanyaan Irham dan pertanyaan saudara Ali ya? Iya Bu. Ali sudah ada yang menjawab dan itu Ibu berikan ucapan terima kasih dan bagus itu jawabannya ya. Cuman saja nanti akan ditambahkan ya, siapa betul. Oke, tapi nanti akan Ibu beri tambahan dan untuk pertanyaan Nurlaili nanti akan Ibu jawab. Oke anak-anak, tadi sudah dijawab oleh saudara Alfian dan saudara Khairunisa ya. Alfian tadi menjawab pertanyaan dari saudara Irham. Khairunisa tadi menjawab pertanyaan dari siapa? Ali Bu. Ali Bu, dan Naik belum terjawab ya? Iya Bu. Oke, Ibu sedikit menambahkan dan akan menjawab pertanyaan dari Naik. Yang pertama itu pertanyaan saudara Irham. Tadi pertanyaannya Irham, mengapa hanya 4 orang itu saja yang menjadi Khulafaur Rasyidin? Tadi saudara Alfian mengatakan bahwa karena keempat orang ini memiliki keistimewaan Bu. Iya, jawabannya betul. Beri applause dulu untuk saudara Alfian. Bagus, sudah menjawab. Betul, salah satunya yaitu karena keempat khalifah ini memiliki keistimewaan. Kemudian selanjutnya keempat sahabat Nabi ini
mereka mendapatkan petunjuk langsung dari Nabi Muhammad SAW, dan mereka lah yang paling dekat dengan Rasulullah, sehingga apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah itu langsung terserap oleh keempat sahabat Nabi ini, sehingga dikatakan pada salah satu sabda Rasulullah bahwasanya Rasulullah berkata, ikutilah sunnahku dan ikutilah sunnah khulafaur rasyidin. Dan khulafaur rasyidin itu adalah keempat sahabat Nabi ini. Seperti itu. Sudah paham semua? Paham. Kemudian pertanyaan dari Ali ya. Ali, pertanyaannya sejak kapan munculnya istilah khulafaur rasyidin? Tadi saudari bisa menjawab seperti apa? Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beri tepuk tangan. Jawabannya bagus. Nah, memang telaten ya teman. Jadi memang istilah khulafaur rasyidin ini muncul setelah wafatnya Rasulullah SAW. Tepatnya pada tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah. Nah, Ar-Rasyidin ini merupakan jamak dari Rasyid, ya, yang artinya orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan kemudian Khulafaur Rasyidin ini berlangsung selama 30 tahun lamanya. Dan ketika kepemimpinan Ali sudah berakhir, maka berakhir pula lah istilah Khulafaur Rasyidin dalam sejarah peradaban Islam. Seperti itu. Ya, Ilham. Pertanyaan yang selanjutnya itu pertanyaan saudari Nurlaili. Bu, kenapa kok dari kaum Muhajirin yang menjadi khalifah pertamanya, sedangkan saat itu kan ada kaum Ansor juga yang ikut membela Islam. Kenapa? Karena pada saat itu kaum Muhajirin lah yang lebih dulu, yang lebih mengenal Islam, yang mana selama 13 tahun lamanya kaum Muhajirin ini berada di samping Rasulullah, ikut serta dan sangat ikut andil dalam menegakkan ajaran agama Islam, sehingga menurut kaum Muhajirin, dari kaum Muhajirin lah yang lebih cocok untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah wafat. Dan di situ pula lah kaum Ansor menyadari bahwa sebelum mereka memeluk agama Islam ini sering terjadi perseteruan antar saudara di antara mereka. Jadi seperti itu. Jadi kaum Muhajirin lah yang lebih cocok karena mereka 13 tahun lamanya ikut andil untuk menegakkan ajaran agama Islam bersama Rasulullah sebelum kaum Ansor. Seperti itu saudara Raili. Bagaimana? Paham? Sudah ditulis tapi? Sudah, Bu. Sudah. Nah, baiklah anak-anak. Ibu sudah menyampaikan nih. Ibu yakin kalian dari tadi takutnya belum ada yang kurang dipahami. Ibu pengen tahu nih, udah paham belum semua. Jadi ibu mau kasih SBQ dulu sama kalian, oke? Oke, Bu. Siap ya? Siap, Bu. Kasih tes. Ayo coba duduknya yang jangan Begini ya. ya. Begini adanya mau diapain? Coba ya. Ayo sedikit. Es krim, Bu. Ya, makan. Nah, ice breaking-nya ini kata kuncinya adalah kalian fokus sama apa yang ibu ucapkan ya. Ya, Bu. Fokus sama apa yang ibu ucapkan, jangan fokus sama apa yang ibu kerjakan. Oke? Oke. Dapat kata kuncinya? Apa? Oke. Yang salah kenapa, Bu? Yang salah ada punishment-nya, nanti ibu kasih tahu. Oke? Baik, Bu. Surprise. Ini mau binatang apa? Kita sebutkan dulu 3 binatang. Ibu lupa 3 binatang yang kalian mau. Buah aja, buah, Bu. Jangan binatang, Bu. Oh, buah. Kenapa mau buah? Nggak, Bu. Oh, Biar aman ya, Bu. biar hawanya juga di sorry. Ya, oke, buah ya. Kita ganti, jangan binatang, buah. Oke, mau buah apa kira-kira? Kesumak, jangan kesumak doang. Apa ini yang gampang, Bu? Apel. Terus Jeruk. jeruk, Anggur. Melon. mangga, melon, anggur, Strawberry enak parah, Bu. strawberry. Oke, Sisa itu, baiklah. Bu.
Yoi, papa balikin nanti ya. Papa balikin. Kasihan. Ya. Mangga juga Mangga. gampang. Mangga. Jeruk, mangga, Apel, apel. jeruk, mangga. Apel, jeruk, mangga. Apel, jeruk, mangga. Ingat-ingat ya. Oke. Pertama, ini apel. Ini apel. Yang ini jeruk. Ini apel. Yang ini jeruk. Kalau yang ini Mangga. ini Jeruk. Apel. Tuh kan ini aku udah kurang fokus nih. Ini apel. Apel. Yang ini Jeruk. kalau yang ini Mangga. mangga. Kalau yang ini Mangga. yang ini Apel. yang ini Jeruk. yang ini Jeruk. yang ini Jeruk. ini Apel. ini Apel. kalau yang ini Mangga. Oke, sekarang kita main ya, waktu tesnya udah Oh itu tadi latihan. latihan. Itu harus ada latihannya. Oke, baik. Oke. Sekarang kita mulai permainannya ya. Oke. Oke. Fokus. Baik, Bu. Fokus. Fokus. Oke, mulai ya. Siap, Bu. Oke. Kita mulai. Kalau yang ini, Mangga. mangga bagus. Kemudian ini Apel. apel bagus. Yang ini Jeruk. jeruk bagus. Kalau yang ini Mangga. mangga bagus sekali. Kamu Ali. Iya, Bu. Ini Mangga, Bu. mangga ini. Salah Bu, salah Jeruk, Bu, jeruk. Ali. Ya, ya. Bagus Bu, udah Bu. Halo Bu. Sekali lagi coba ya. Ini Apa, Bu? Jempol, jempol. kamu udah berarti kamu kena punishmentnya. Punishmentnya. Apa hubungannya, Bu? Coba temen-temennya bareng-bareng ini. Jeruk. Oh bagus. Ali kamu kena punishment. Iya, Bu. Jadi punishmentnya adalah teman-teman kamu ini akan ke depan. Mereka akan menyampaikan materi nanti yang mereka baca. Jadi kamu jadi menyimpulkan dari semua teman-teman yang sudah dibahas sama teman kamu ya, yang sudah disampaikan sama teman kamu. Ya, Susah bener, Bu. kamu sih nggak fokus. Iya, Bu, Kamu maaf, Bu. fokus. Sekarang berarti kamu harus fokus. Oke, berarti sekarang anak-anak Fokus terus. bukunya dibuka halaman 70. Dah, halaman 70 yang sudah dibuka. Di situ ada keempat khalifah yang sudah kita bahas tadi. Ibu ingin satu orang membacakan satu khalifah, kemudian nanti kalian maju ke depan membacakan hasil dari yang sudah kalian baca. Oke? Ibu bagikan satu-satu. Kamu Nuraili baca khalifah Abu Bakar. Khairunisa, kamu baca khalifah Utsman. Irha, kamu baca khalifah Ali. Ya. Dan kamu Alfian, kamu baca khalifah Umar ya. Oke. Saya, Bu. Dan kamu nanti menyimpulkan dari yang sudah disampaikan oleh teman-teman kamu. Baca semua. Oke Ali? Ya, berarti kamu harus dibaca semua. 7 menit. Ayo, silakan dibaca. Tulis A. Ibu, Ya, Saya Ali. mau, Bu. Kenapa? ini nanti majunya pakai buku atau enggak, Bu? Enggak, pakai buku. Menyampaikannya menggunakan bahasa kamu sendiri aja, bahasa yang telah kamu pahami dari apa yang kamu baca. Ya, Baik, Bu. silakan dilanjut. Oke anak-anak, sudah 7 menit, jadi ibu bakal panggil nama kalian dan kalian maju ke depan ya. Yang pertama, silakan Alfian. Wow. Ya, ayo maju. Enggak berurutan ya, Bu? Kenapa? Dari Abu Bakar. Jadi kalimat pertama, Bu. Dari khalifah. Oh iya, lebih bagus seperti itu. Oh iya, tadi kalau pertama siapa? Oh Nurlainia, silakan kamu ya. Lebih baik berurutan. Silakan Nurlaini. Sini aja Bu. Di mana majunya? Sini Bu. Di tengah aja, Bu. Di tengah. Bisa sedikit. Jelasin.
Sini lagi Bu. Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan menjelaskan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu nama aslinya Ibnu Abi Quhafah. Nama pada zaman masa jahiliyahnya itu Abdul Ka'bah. Lahirnya itu pada tahun 572 Masehi. Hampir seumuran sama Nabi Muhammad. Nah, Abu Bakar itu bersahabat sama Nabi Muhammad sejak kecil, dari sebelum mengenal Islam sampai sudah mengenal Islam, dan sampai Abu Bakar masuk Islam masih menjadi sahabatnya. Lalu Abu Bakar itu dapat gelar As-Siddiq itu karena telah membenarkan kisah perjalanan Nabi tentang Isra Mi'raj, di mana pada masa itu warga penduduk Mekah itu tidak membenarkan tentang perjalanan Isra Mi'raj. Lalu oh iya, Abu Bakar itu seorang yang dermawan, bertutur kata yang sopan, terus lemah lembut dan lebih memakai hatinya. Salah satu contoh kedermawanannya itu telah menebus Bilal bin Rabah dari majikannya. Terus masa diangkatnya Abu Bakar menjadi seorang khalifah itu karena pada masa itu setelah Nabi wafat terjadi kekosongan kepemimpinan. Lalu kaum Ansor dengan diam-diam mengadakan rapat untuk mencari pemimpin selanjutnya. Nah, setelah itu Abu Bakar dan Umar mendengar, atau kaum Muhajirin mendengar tentang rapat tersebut, lalu menghampiri tempat rapat tersebut. Nah, di situ sudah ditentukan oleh kaum Ansor, yaitu Sa'ad bin Ubaidillah Bu. Nah, lalu Umar dan Abu Bakar menentang persetujuan itu karena merasa kalau kaum Muhajirin itu lebih dulu masuk Islam dibandingkan kaum Ansor. Lalu dari kaum Ansor menyadarinya dan menyetujuinya. Lalu Abu Bakar memilih 2 orang dari kaum Muhajirin, yaitu ada Abu Ubaidah dan Umar bin Khattab. Dan setelah itu kaum Ansar menyetujui untuk memilih dua orang tersebut, Umar dan Abu Ubaidillah. Lalu setelah itu mereka berdua, Umar dan Abu Ubaidah menolaknya untuk menjadi khalifah karena mereka menganggap dirinya belum cukup atau belum mampu untuk memimpin pada saat itu. Lalu Umar memilih Abu Bakar As-Siddiq dan kaum Ansor menyetujuinya. Sudah? Sudah. Oke. Iya, dari saya. Selanjutnya ini Umar bin Khattab. Tadi sudah Alfian ya. Oke, maju Alfian, Umar bin Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tokoh, yaitu namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini merupakan salah satu tokoh dari salah satu kabilah Quraisy. Ia memiliki perawakan yang kuat, tegas, berkulit putih, dan berwarna kemerahan. Nah, waktu itu Umar dan pamannya bernama Abu Jahal itu adalah salah satu atau 2 tokoh Quraisy yang sangat ditakuti oleh kaum muslimin. Nah, pada waktu itu Nabi Muhammad kemudian berdoa pada Allah supaya kedua tokoh ini dapat masuk ke dalam agama Islam. Alhamdulillah, Umar masuk ke dalam agama Islam dan beliau menjadi salah satu tokoh yang sangat penting dalam perkembangan agama Islam. Nah, setelah masuk Islam, Umar ini adalah salah satu tokoh yang sangat berani atau terang-terangan dalam melawan Abu Jahal yang pamannya itu, karena beliau Abu Jahal ini masih belum menjadi agama Islam. Ya, masih musuh agama Islam. Kemudian ceritanya
seperti apa sih Umar bin Khattab ini diangkat menjadi khalifah? Siapa? Nah, cerita ini yaitu pada waktu ketika kaum muslimin sedang berusaha untuk berjuang menegakkan Islam atau mensyiarkan Islam di negeri Syam, yaitu pada tahun 13 Hijriah. Namun pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menjadi khalifah yang menjabat pada saat itu sedang sakit, sehingga Abu Bakar ini memerlukan penggantinya. Nah, penggantinya ini ialah Umar. Kenapa Umar? Karena Umar bersifat tegas dalam memimpin, kemudian lemah lembut dalam bertutur kata, sehingga para sahabat pun setuju bahwasanya Umar ini diangkat menjadi khalifah selanjutnya. Nah, maka dari itu Umar menjadi khalifah sesudah Abu Bakar As-Siddiq. Sekian dari saya teman-teman, terima kasih. Sudah mengambil foto. Khalifah yang selanjutnya yaitu Utsman bin Affan. Silakan saudari Khairunisa. Ayo saudari Khairunisa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu lahir pada tahun 574 Masehi dan merupakan golongan dari suku Bani Umayyah. Beliau juga merupakan sahabat Nabi dan khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Nah, beliau juga sebagai pedagang yang kaya raya. Beliau ini dikenal sebagai pedagang yang kaya raya dan handal dalam bidang ekonomi. Namun, walaupun beliau pedagang yang paling kaya dan handal dalam bidang ekonomi, beliau tetap bersifat dermawan kepada siapapun. Nah, selain itu beliau juga mendapatkan julukan Zunnurain yang artinya memiliki dua cahaya. Julukan ini beliau dapat dikarenakan beliau telah menikahi putri kedua dan putri ketiga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nah, selain itu beliau Utsman bin Affan ini masuk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq dan merupakan golongan as-sabiqun al-awwalun atau orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dari saudari Khairunisa Utsman bin Affan. Selanjutnya khalifah Rasyidin yang terakhir, Ali, disampaikan oleh saudara Irham. Ali mau maju katanya, Bu. Iya, Ali menjelaskan Ali lagi ya. Silakan Irham, yang di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja, Bu ya. Iya, nggak usah panjang-panjang. Oke, bismillah. Saya di sini akan menjelaskan tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini adalah Khulafaur Rasyidin yang keempat. Beliau memimpin setelah Utsman bin Affan. Ya kan yang keempat. Nah, Ali bin Abi Thalib ini lahir tahun 600 Masehi. Nah, pada apa ya? Pada hari Jumat tanggal 13 Rajab. Nah, Ali bin Abi Thalib ini lahir dari pasangan Abu Thalib dengan Fatimah binti Asad. Ya, Bu. Betul. Nah, betul. Kita. Terus Ali bin Abi Thalib itu menikah sama anaknya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib adalah keponakan dan juga menantunya Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil Ali bin Abi Thalib itu
hidup bersama dengan Rasul, yaitu dengan Rasul dan pamannya ya, Abu Thalib ya. Ya Bu. Ali, selain itu Ali adalah pemimpin yang gagah berani, tangkas, dan juga tidak diragukan lagi keperwiraannya. Nah, karena tidak diragukan lagi keperwiraannya, Ali bin Abi Thalib itu dijuluki sebagai Asadullah atau singa Allah ya. Nah, di sana Ali bin Abi Thalib tidak ragu untuk memberantas bagi para pemberontak-pemberontak. Nah, jadi di sana juga pada zaman Ali terjadi beberapa perang. Salah satunya perang Siffin. Satu lagi perang apa ya? Perang Jamal. Nah, pokoknya itu dah Ali. Pokoknya di situ Ali bin Abi Thalib terpilih pada saat ini kota Makkah sedang kacau balau. Nah, di situ Khalifah Utsman bin Affan saat itu dibunuh. Nah, terus habis itu kota Makkah kacau balau. Habis itu baru Ali bin Abi Thalib ditunjuk oleh sebagian kaum muslimin. Nah, namun sebagian lagi oposisi. Udah gitu dulu ya. Udah. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, semuanya sudah tersampaikan dari mulai Khalifah Abu Bakar sampai dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan sesuai tadi yang sudah Ibu katakan bahwa yang tadi tidak fokus akan mendapatkan punishment, dan punishmentnya menyimpulkan. Ayo, saudara Ali. Bu, nggak boleh buku Bu. Tidak boleh. Coba, kan kamu tadi pasti memperhatikan. Berarti kok yang lain juga belum tentu bisa Bu. Iya, makanya sekarang kamu tunjukkan Makanya kamu jangan bisa. salah, Oke, fokus, Ali fokus. Fokus mangga deh. Apa Bu suruh ngapain Bu? Menyimpulkan yang tadi teman-teman sudah sampaikan dari mulai Khalifah Abu Bakar sampai dengan Ali. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menyimpulkan berdasarkan dari apa yang teman-teman bicarakan di depan atau kemukakan di depan. Jadi pertama adalah Khalifah Abu Bakar. Nah, Khalifah Abu Bakar ini nama aslinya adalah Ibnu Abu apa Abi? Abi Quhafah, atau ketika masuk Islam mengganti namanya, Rasul mengganti namanya, dijadikan sebagai Abu Bakar, Abdullah Abu Bakar ya? Kalau nggak salah. Nah, tapi orang-orang lebih dikenalnya sebagai Abu Bakar. Nah, beliau juga mendapat gelar As-Siddiq karena pernah membenarkan kisah Isra Mi'raj, yang mana kala itu banyak orang kaum Quraisy di sana tidak percaya dengan kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau adalah orang yang bijaksana, teman kecil dari waktu Nabi masih kecil, lemah lembut. Terus beliau dipilih karena kekosongan ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dipilih karena beliau memiliki kedekatan dengan Rasulullah. Selain itu juga beliau pernah menggantikan Rasul sebagai waktu itu ketika Rasul sakit, beliau menggantikan sebagai imam sholat di sana gitu. Ya, yang ketiga Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini beliau adalah orang dari kaum Bani Umayyah. Nah, Bani Umayyah. Jadi beliau mendapati julukan Dzunurain atau dua cahaya, mendapatkan dua cahaya. Kenapa beliau mendapatkan bisa digelar demikian? Karena yang pertama, beliau menikah dengan anaknya Nabi Muhammad SAW, yaitu Ummi Kulsum dan Ruqayyah. Terus beliau adalah orang yang pandai dalam berdagang, ahli ekonomi,
kaya raya dan dermawan. Terus yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini merupakan keponakan sekaligus menantu dari Rasulullah SAW. Yang terakhir Nah, yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau lahir di bulan Rajab, hari Jumat. Terus lahir tahun 600 Masehi. Beliau merupakan keponakan sekaligus menantu dari Rasulullah SAW, yang mana beliau menikah dengan Fatimah yang merupakan anak Rasulullah SAW. Beliau merupakan anak seseorang yang tegas, bijaksana, lemah lembut, dan keperwiraannya tidak pernah diragukan lagi. Dan juga seorang ahli pedang, dan dengan demikian mendapatkan julukan Asadullah atau Singa Allah. Lalu beliau terpilih karena waktu itu ada terjadi kekacauan di kota Mekah, yang mana khalifah sebelumnya itu Utsman bin Affan dibunuh oleh seseorang. Nah, dengan demikian karena kekacauan tersebut, kaum muslimin percaya bahwa Ali ini bisa dijadikan penerus sebagai khalifah dalam Islam. Itu aja, Bu. Sudah, Ibu. Oke, beri aplaus. Ternyata saudara Ali menyampaikannya luar biasa. Oke, anak-anak, Ibu rasa apa yang telah kalian pahami, apa yang kemudian kalian telah menyampaikannya tadi di depan, Ibu rasa kalian sudah paham terhadap pelajaran kita hari ini. Dan amin ya. Amin. Dan untuk sekarang, dengan apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kalian sampaikan juga, mari kita diskusikan bersama terhadap apa kenyataan yang kita alami pada saat ini. Oke, siap ya? Kita mulai berdiskusi. Silakan fokus kembali ya. Ali jangan sampai kena lagi, oke Ali? Ya, Bu, siap. Oke, siap. Duduk. Oke, anak-anak, apa yang telah kalian pahami, apa yang telah kalian pelajari, apa yang telah kalian sampaikan, itu Ibu rasa sudah cukup. Tapi kita sambung dengan diskusi dulu, ya. Kita kaitkan, nggak boleh ya Bu. Semangat, Bu. Semangat, contohin hambanya gitu. Yes. Nah, jadi apa yang telah kita pelajari pada masa Rasulullah itu kita kaitkan dengan masa kita saat ini, ya. Dan poin diskusi kita yang pertama, ayo dicatat. Yang pertama, kalau enggak ya silahkan simpan dalam pikiran. Coba kalian bandingkan ya proses pemilihan Khulafaur Rasyidin pada saat itu dengan pemilihan presiden kita di negara kita Indonesia. Tuh, coba bandingkan dengan kalian pada saat masa Khulafaur Rasyidin dengan pada saat ini, di zaman kita saat ini. Kalau gini Bu. Selanjutnya poin keduanya. Nah, poin keduanya ini setelah kalian belajar tentang Khulafaur Rasyidin, kira-kira apa ibro atau pelajaran yang dapat kalian ambil dari mempelajari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin? Nah, itu cukup 2 poin diskusi kita. Dan Ibu akan memberikan kebebasan kalian untuk siapa yang mau menjawab. Bu, saya mau jawab. Poin berapa? Poin 1 kan. Poin 1. Perbedaan di Indonesia sama pemilihan Khulafaur Rasyidin dengan pemilihan presiden. Iya. Indonesia. Kalau di Indonesia. Iya. Kalau di Indonesia ini Bu pakai nyoblos. Plus. Poin dengan apa? Pemilu. Ya, pemilu. Oh. Apa namanya, demokrasi ya? Demokrasi. Menggunakan sistem demokrasi. Kalau memilih ya khalifah musyawarah, itu yang saya tahu. Itu? Ada yang mau menambahkan lagi? Enggak Bu. Saudara Ali mau menambahkan? Tambahin. Belum kepikiran, Bu. Alfian? Saya kan diremet, Bu. Kalau ini, Apa? kalau di Indonesia Ya. itu memilih pemimpinnya dengan cara pemilu. Sama aja dong. Yaitu dengan cara voting Bu, yaitu mengumpulkan rakyat
musyawarah seperti itu. Ya, berarti ini bukan milih Ya, sama ya tapi jawabannya. Iya, itu berdasarkan pertimbangan para sahabat. sahabat. Oh, ada tambahan para sahabatnya. Iya, Bu. Oke, boleh. Ya Bu. Itu. Ada lagi yang mau menjawab poin pertama atau kita lanjut poin kedua? Oke, tadi Irham, Alfian, dan Ali sudah menjawab bahwa menurut mereka kalau tadi di Indonesia ini menggunakan sistem demokrasi atau kita lebih mengenalnya dengan pemilu. Sedangkan pada masa Khulafaur Rasyidin itu dengan musyawarah antara para sahabat. Saudara bisa? Dari perempuannya sudah? Tidak ada? Kalau tidak kita lanjut pada diskusi kita poin kedua. Ibu harapkan sekarang perempuannya ada yang mau menyampaikan ya pendapatnya. Oke, poin kedua tadi ibrohnya dari apa yang telah kita pelajari hari ini yaitu Khulafaur Rasyidin. Ayo, silakan siapa? Diusahakan sekarang perempuan, ya? Saya Bu. Ayo, Khairul Nisa. Ya saya dong. Ya, gimana? Jadi pelajaran yang dapat kita ambil itu Bu, yaitu mencontoh sifat sahabat, yaitu tegas, bijaksana, dermawan, Lemah lembut. lemah lembut, ya pokoknya banyak lagu sifat-sifat sahabat yang harus kita contoh. Saya kita terapkan ya intinya. Oke, menurut saudara Nisa seperti itu. Ada lagi? Alfian Bu katanya tadi mau nambahin. Oh, apa yang menambahkan? Oh, Naik belum, Bu? Naik belum. Oh iya kamu. Apa? Coba. Ya Bu, jadi harus bertanggung jawab Bu seperti pada khalifah-khalifah tersebut kan bertanggung jawab atas kepemimpinannya Bu. Nah, jadi pemimpin harus menjadi orang yang mau bertanggung jawab dan menjadi contoh yang baik Bu, dan bisa memberi pengaruh yang baik kepada masyarakat. Iya, masyarakatnya boleh. Bagus. Silakan beri semangat untuk kita semua. Ternyata kalian semua luar biasa. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu akhiri pelajaran kita hari ini, kita ulas kembali pembelajaran hari ini supaya kalian tidak lupa lagi, ya? Ya, Bu. Oke, coba siapakah yang mendapatkan gelar Zunurain? Utsman bin Affan Bu. Utsman bin Affan, bagus. Kemudian siapakah yang pada saat itu menggantikan Rasulullah untuk menjadi imam sholat? Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq. As-Siddiq. Khulafaur Rasyidin ini berlangsung selama berapa tahun? 30. 30 tahun, betul. Pada tanggal berapakah Ali dilahirkan? Tanggal pokoknya bulan Rajab Bu. 13 Rajab. Hari Jumat. Tahun Masehinya 600. 600 Masehi. Mengapa pada saat itu Khalifah Utsman bin Affan mendapatkan gelar Zunurain? Karena Karena beliau menikah dengan anak Rasulullah SAW. Siapakah? Umi Kulsum. Dan Dan bagaimanakah proses terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah? Saya Bu, Apa? karena pada satu kosongan itu kaum Ansor dan kaum Muhajirin ada pertentangan Bu, dan akhirnya Abu Bakar diangkat karena dari kaum Muhajirin yang terdahulu masuk Islam. Betul sekali. Kemudian Umar, bagaimana proses terpilihnya? Karena pada saat itu pada tahun 13 Hijriah ketika kaum muslimin sedang menaklukkan kota Syam, Abu Bakar jatuh sakit. Kemudian ia menunjuk Umar sebagai penggantinya dan para sahabat pun setuju sehingga dibaiatlah Umar menjadi khalifah selanjutnya. Oke. Ali, proses terpilihnya Ali. Kirain saya mah Bu Ali. Gimana Li terpilihnya Li? Jadi terpilihnya Ali itu Terpilihnya saya kan. terpilihnya Ali Terpilihnya itu Anda. ketika itu Utsman bin Affan dibunuh oleh seseorang, yang mana terjadilah kekacauan akibat pembunuhan tersebut. Nah, karena kekosongan tersebut, supaya tidak kacau kembali, ada sebagian kaum muslimin yang mengangkat Ali bin Abi Thalib karena memiliki kedekatan dengan Rasulullah SAW gitu. Begitu Bu. Sudah? Sudah Bu. Cukup.
Oke, baiklah anak-anak, Ibu rasa pembelajaran kita hari ini dicukupkan sekian. Dan jangan lupa kalian baca materi selanjutnya untuk minggu depan, ya. Selanjutnya anak-anak, selain kalian harus membaca materi untuk selanjutnya, Ibu kasih tugas kalian. Silakan. Gak apa-apa, kan kalian pasti senang banget nih. Kenapa begini kan? Untung saya pintar. Wih, siap. Tapi remeh. Sama. Oke, tugasnya adalah silakan kalian menulis keistimewaan dari keempat khalifah ini dan kebijakan pemerintahan yang dilakukan oleh keempat khalifah Rasyidin. Tulis tangan, Bu. Iya, tulis tangan, dirangkum aja, nggak usah banyak-banyak. Di kertas folio. Kertas apa? Folio ya. Biar Sakit polio. Udah Bu, itu aja Bu. ya, Udah, Bu. itu aja. Kok bertambah lagi? Nggak boleh boleh nambah. nambah, Bu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Oke, silakan dimasukkan tulisnya. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan motivasi sama kalian ya, supaya kalian gak ada bosannya buat belajar sejarah. Oke. Setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Ibu harapkan kepada kalian apa yang telah kalian pelajari hari ini dapat kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga kita ini adalah calon-calonnya pemimpin. Ada yang mau jadi presiden barangkali? Amin. Oke. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, Ibu rasa Ibu cukupkan pelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis.